berangkat jam 9 dapatnya banyak, yang berangkat sebelum subuh dapatnya sedikit. Nah Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang capek atau yang santai? Kenyataannya Nabi salam alaika ya Rasul. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya, yang berangkat sebelum subuh sudah pasti dapat duit atau belum? Belum. Yang berangkat jam 9 udah pasti nggak dapat duit atau pasti dapat duit? Nggak ada pastinya. Betul kan? Yang berangkat jam 9 sudah pasti dapat sedikit atau belum tentu dapat sedikit? Belum tentu dapat sedikit. Bisa jadi yang berangkat jam 9 dapatnya banyak, yang berangkat sebelum subuh dapatnya sedikit. Nah Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang capek atau yang santai? Kenyataannya enggak, mohon maaf, saya mau ngajak bisnis akhirat nih loh. Saya umur segini mikir, ya Allah, umur kita ini kok ya di mau-maunya diperbudak sama dunia. Lah gua apa urip omah ki gede sing dienggo mung sak kotak. Betul atau betul? Ya kan? Saya ini ngurusi raudhah segede ini, yang saya pakai ya di pojok cilik, ya di pojok cilik, bahkan lebih sering saya di luar kamar ketimbang di dalam kamar, cuman di kursi atau di karpet, di kursi atau di rapet. Terus buat apa? Ini alhamdulillah kan yo tempatnya dibuat pengajian. Lah kalau tempatnya nggak dibuat pengajian, mau beli rumah besar-besar, gede-gede, lah mbok gopo? Rekosomu ki pol, entukmu ora sepiro. Lah ngono ki pinter apa goblok? Aduh. Mohon maaf yang di luar Jawa, capekmu luar biasa, tapi dapatmu tidak seberapa. Sekaya-kayanya manusia gak mungkin makan 10 piring. Betul enggak? Sekaya-kayanya manusia gak mungkin tidurnya lebih dari 2 kali 1. Mau tempat tidur gedenya segini ya paling sing dienggo pojok. Betul enggak? Kalau tidur melungker ya paling tempatnya segitu. Mau sekaya-kayanya manusia, ya sekaya-kayanya manusia gak mungkin mau melek terus. Aku sugih tak melek terus. Gak ada. Gak ada kan? Halo. Habib ini kok ngajari kita jadi nggak ngurus dunia. Ya memang ngapain dunia diurus, rugi men. Makanya hebat orang-orang dulu tuh, wong Jawa ki top. Orang yang sing kebandan kedonyan ra ono. Belajar tuh falsafah hidup orang Jawa tuh, pelajari bener. Ngerti itu nanti bagaimana Islamnya orang Jawa, keren. Makan itu suruh belajar makan sedikit, betul enggak? Nah kita ini Jawa enggak jelas, kabeh diberakot. Bukan cuma lagi dimakan, diberakot tuh, rakus kita ini. Orang Jawa itu makannya sedikit. Tidurnya juga sedikit, tapi berkualitas. Waktunya yang ada, coba lihat, buat cari duit enggak. Mangan ramangan sing penting kumpul. Mangan ramangan sing penting kumpul. Luweh ra masalah, wis kulino. Gak masalah, lapar gak masalah. Orang Islam kok lapar takut. Orang Islam tuh semakin lapar semakin bagus. Semakin gak bisa makan semakin bagus. Karena hidup bukan untuk makan. Hidup bukan untuk makan. Makan itu sekedar sarana hidup. Makanya orang Islam diajari banyak puasa. Wasta'inu bisabri wassholah. Ambil pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sabar tuh makna tafsirnya diantaranya adalah dengan berpuasa. Mohon maaf saya ngomong begini karena cara hidup kita ini sudah gak bener. Mau sama kambing aja masih mending kambing. Cara hidup kita nih loh ya. Kambing tuh tahu saatnya dia harus tidur, tahu saatnya dia harus makan, tahu saatnya harus kumpul sama pasangannya. Lah kita ini gara-gara cari duit gak tahu kapan makan. Betul kan ya? Dan kalau makan juga sambil lari, makan sambil
lari. Lah enake apa? Mending wedhus. Saya tuh kalau lihat kambing makan iri saya. Ya Allah. Betapa nikmat kamu makan wahai kambing. Dinikmati betul gitu kan? Tidak ada kambing makan sambil lari-lari, tidak ada. Diam di tempatnya itu. Betul seperti itu. Makanya dikatakan balhum adhal. Mereka lebih sesat dari hewan ternak tuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat itu bukan untuk kita, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Itu buat orang-orang yang bukan kita. Tapi kalau kita punya sifat yang sama kan medeni ya. Kok podo aku ya? Jangan-jangan Islam saya ini belum benar ini. Jangan-jangan iman saya belum benar. Saya ulangi lagi boleh? Halo. Pilih mana? Gak capek, gak punya duit, capek punya duit. Gak capek, gak punya duit, capek punya duit. Pilih mana? Mesti jawabannya nomor 3. Gak capek punya duit. Dah itu ngimpi. Itu ngimpi itu cita-cita. Ini fakta sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan. Gak capek, ya, tapi gak punya duit. Capek punya duit. Pilih yang mana? Capek punya duit. Nah, coba ketika punya duit capek atau enggak capek? Setelah punya duit capek atau enggak capek? Capek atau enggak capek? Buktikan jenengan kerja dapat duit ya kan? Senang. Setelah itu capek enggak? Capek. Pegel aku ya Allah. Boyok rasane. Boyok rasane. Tetap kroso. Capeknya tetap kroso. Memang senang dapat duit, tapi capeknya tetap terasa. Betul? Tapi coba kita hitung-hitungan, ambil kertas. Mohon maaf ya, saya mau ngajak bisnis akhirat nih. Ambil kertas. Coba sekarang dihitung. Duit yang Bapak Ibu dapat dengan capek-capek itu berapa rupiah? Ambil UMR. Berapa UMR? Saya bukan pegawai jadi nggak ngerti. Mau saya pengangguran? UMR berapa UMR? Rata-rata 1,5. Jawa Tengah kurang lebih bisa kurang bisa lebih berapa? 1.500.000 atau 1.600.000. Udah saya naikkan 2 juta. Wes tak para luweh. UMR 2 juta. Ya, UMR 2 juta. Bapak Ibu dapat 2 juta, kerjanya 1 bulan berapa hari? 26 hari. Coba 2 juta dibagi 26 berapa? Hitung. Saya nggak tahu, ini yang bawa handphone, kalkulatornya. 2 juta bagi 10 berapa? 200.000, betul? Nah kalau dibagi 20, 100.000. Nah kalau dibagi 26, berapa dapatnya? 77.000. Kalau UMR-nya itu 2 juta, 1 hari Bapak Ibu berarti capek luar biasa, dapatnya hanya 77.000. Udah anggap 1.000 wis pol loh. Berarti UMR-nya 2.600.000. Dapat 2.600.000 UMR-nya? Anda 2 juta? Belum. Berarti 1 hari dapat berapa? 77.000 atau 70.000? 1 hari 70.000. Sekarang dibagi jam kerjanya. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore, berapa jam itu? 8 jam. 70.000 bagi 8.700, anggap 9.000. Mohon maaf,
Jadi Anda 1 jam kerja capek hanya dibayar 9.000. Saya mau nanya, hidup Anda 1 jam dibeli 9.000 boleh? Boleh? Halo. Ini kok double semua kenapa nih? Halo. Beb lah, tapi kenyataannya begini bagaimana, Beb? Terus aku kudu piye? Kenyataannya 1 jam saya dibayar maksimal 9.000. Maksimal 9.000. Sekarang saya mau nanya, jenengan parkir di Jalan Slamet Riyadi 1 menit, 2 menit, 3 menit bayarnya berapa? 2.500. Nah kalau jenengan jalan di Jalan Slamet Riyadi cari barang elektronik, mampir di toko ini tidak ada, baru parkir 1 menit, bayar berapa? 2.500. 1 menit, jalan lagi, parkir lagi, parkirnya 2 menit, 2.500. Jenengan jalan dari ujung ke ujung, ketemu tokonya setelah parkir 4 kali, berapa itu? 10.000. Masya Allah. Entek atau enggak entek nanti lama-lama itu? Hah? Gajinya banyak mana? Tukang parkir atau jenengan? Enggak, saya maksudnya mau ngajak hitung-hitungan. Banyak mana gajinya? Tukang parkir. Jadi enak jadi mana? Jenengan yang capek-capek atau tukang parkir yang nyantai? Prit 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 prit. Prit 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 prit. Jadi yang bodoh siapa? Wah, tukang parkir pinter, Mas. Dia tahu ngopo kesel-kesel, ngopo rekoso. Parkir mengamankan, menertibkan, niat apik, ganjaran, betul kan? Pahala. Tur nggak capek, model sumperitan, dapat 1 hari berapa dia? Tukang parkir tuh sif-sifan loh. Berapa? Teman jenengan 1 hari berapa? Temennya dia tukang parkir 1 hari dapat 500.000. Markiro, Mas. 1 hari 500.000, berarti 1 bulan berapa? Hah? 15 juta. Berarti hebat mana tukang parkir sama pegawai negeri? Ngawurmu. Nggak, mohon maaf ya saya ngomong begini mau buka pikiran jenengan, dan semakin buka pikiran saya. Begini loh. Nah kalau udah tahu capek-capek yang dikejar dapatnya cuma segitu. Nah kenapa mau capek-capek? Kalau ada cara yang nggak capek, betul kan? Emangnya ada Bib yang nggak pakai capek? Ada. Mau? Wani piro? Oh ini ilmunya nggak pakai capek kok. Ya, nomor 1, nurut sama yang ngasih. Lewong rezeki itu yang ngasih Allah kok. Kita nggak nurut sama Allah, nurut sama yang ngasih. Nurut sama yang ngasih. Jadi mulai sekarang di kepalanya ini dirubah semua, kepalanya, hatinya dirubah. Yang ngasih Allah, mau dapat nurut sama yang ngasih. Dah, itu nomor 1. Mau dapat nurut sama yang ngasih. Sedikit kita nggak nurut itu berpengaruh kepada hasil.